Karena kadang itu masalah datang sebagai jawaban dari doanya kita. Pasti kita yakin Al-Quran pasti benar sebagai seorang muslim. Ya kan? Karena ditulis dalam Al-Quran, Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini petunjuk, tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Berarti sudah pasti benar. Di Al-Quran tertulis juga, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa laha ma kasabat. Tidak diberikan masalah kecuali yang mampu menyelesaikan. Itu dulu kita yakini. Kalau diberikan ke saya mampu menyelesaikan. Jadi tidak ada negosiasi, pasti saya bisa. Kalau sudah ada pikiran seperti itu, bahkan innamal yusra fa innamal yusra. Bersama dengan kesusahan ada kemudahan. Waktu datang itu masalah, ada juga solusinya. Bukan besok atau lusa atau minggu depan. Langsung masalah, solusi, satu paket. Berarti waktu ada masalah pasti ada solusinya, berarti bisa. Dan bisa kita selesaikan. Bahkan tertulis di dalam Al-Quran, tidak dirubah nasib sebuah kaum sebelum dia merubah nasibnya sendiri. Nanti kita memang bergerak, baru dikasih solusi. Memang bergerak apa Ki? Bukan bila ikhtiar, memang perintahnya ikhtiar maksimal. Bukan berdoa saja, tidak, ikhtiar dulu maksimal, serta itu tawakal, jangan lupa berdoa. Kalau belum apa-apa langsung minta tawakal itu cuma bersembunyi di balik zona malasnya. Karena kadang itu masalah datang sebagai jawaban dari doanya kita. Datang sebagai jawaban dari doanya kita. Misalnya kita minta, ya Allah, saya minta dijadikan orang yang sabar ya Allah. Langsung dikirimkan tetangga yang kurang ajar. Yang dengan itu dia belajar sabar. Kadang juga ya dia minta rezeki yang banyak karena saya mau bawa orang tua saya haji dan umroh. Berarti kalau dilihat bisnisnya sekarang kayaknya tidak cukup itu rezeki, harus ada infrastrukturnya untuk supaya dapat. Nah ini bisnisnya misalnya laundry kecil bagaimana bisa dipakai untuk dapat rezeki yang banyak? Berarti dipersiapkan bisnis yang besar. Nah, tapi kalau mau dia bisnis yang besar, kapasitasnya juga harus besar. Supaya naik kapasitasnya ini orang, yang berdoa tadi, berarti dikasih masalah, yang dengan masalah itu dia bisa selesaikan, akhirnya dia mempelajari marketing, operasional, SDM, keuangan, yang bisa kapasitasnya untuk menjalankan bisnis yang besar. Tiba-tiba ada peluang, diambil aja jadi bisnis besar. Jadi dikasih masalah kadang jawaban dari doanya kita. Jadi tidak usah takut sama masalah. Karena itu pasti baik, karena semua yang terjadi bagian dari takdir Allah yang sudah pasti baik. Ini dulu, mindset dulu benar. Kalau masalah anunya gampang sekali. Kalau sudah mindsetnya benar, langsung lari-lari saja kita belajarnya. Kalau sudah begitu, jangan ragu sama masalah. Kalau ada yang bilang, kalau ada yang kayak mendengar masalah langsung tarik napas, ini. Sekali bilang, kalau kayak kita rasa berat sekali itu masalah dan kita rasa kita tidak sanggup selesaikan, sekali bilang, kayaknya ini ada yang salah dalam Al-Quran ini. Sekali tak kala bilang saja begitu, kalau memang tapi kafir Tommy juga itu kalau sampai seperti itu. Tapi kalau kita muslim, yakin, tidak mungkin salah ini Al-Quran. Berarti, karena pasti benar, berarti pasti saya bisa, pasti ada solusinya, dan kalau saya bergerak, pasti dikasih jawaban. Dan apapun yang terjadi itu yang terbaik. Karena ini bagian dari takdir Allah. Kalaupun ini terjadi, ini ditunda karena Allah mesti siapkan yang lebih baik dari apa yang saya minta. Ya seperti jadi tidak khawatir dengan apa yang terjadi karena sudah pasti kebaikan semuanya. Kalau sudah benar mindsetnya, baru kita masuk kepada pengertian bisnis. Tapi mindsetnya harus benar, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau sudah seperti itu, kita masuk pada pengertian bisnis. Apa yang dimaksud dengan bisnis? Karena setelah mindset benar, pahami dulu apa yang kita kerjakan ini. Mungkin berbisnis. Apa itu bisnis? Bisnis itu kegiatan yang dilakukan oleh pribadi atau golongan untuk menyediakan produk baik barang maupun jasa yang menghasilkan keuntungan atau cash dari kegiatan menyediakan kebutuhannya market atau memenuhi keinginannya market atau memberi solusi atas masalahnya market. 3 ini yang menjadi poin utamanya. Jadi bisa sendiri, bisa bersama, bisa individu atau golongan. Jangan sampai kalau dibilang, banyak orang bukan bisnis itu patung-patungan. Bisnis juga namanya itu, sendiri atau bersama. Harus menyediakan produk, baik barang maupun jasa. Berarti harus ada produknya. Kalau tidak ada produknya itu money game namanya.
Ada uang dengan uang itu baku hantam ya, jadi uang lagi, uang begitu. Bahkan money game supaya tidak dianggap sebagai money game, supaya dibilang halal. Akhirnya dia kasih produk, cari produk supaya bukan yang jadi money game ini. Jadi sebenarnya itu produk hanya sekedar alasan supaya tidak jadi riba. Cari produknya, tidak, bahkan akhirnya dia bilang, jangan begitu produknya ini saya anu semua. Yang penting ada ini bonus ininya, kalau dapat begini. Jadi harus ada produk, bisa barang maupun jasa. Jadi ada barang fisiknya, jasa kayak laundry, jasa juga. Nah, harus ada produknya yang menghasilkan keuntungan. Kalau ada produk berarti kita tahu siapa yang mau beli. Nah, kalau ada menghasilkan keuntungan, kalau ada keuntungan atau ada cashnya, berarti harus ada strateginya. Harus ada caranya yang menghasilkan keuntungan itu. Harus kita tetapkan berapa keuntungannya, berapa cashnya, dan bagaimana caranya mendapatkan keuntungan tersebut. Dari menyediakan kebutuhan market atau memenuhi keinginan market atau memberi solusi atas masalah market. Satu saja dari tiga ini, kebutuhan, keinginan, masalah yang kita bisa sediakan, ada bisnisnya. Tapi kalau tiga-tiganya tidak ada, susah. Satu saja bisa, apalagi kalau tiga-tiganya. Kita tahu kebutuhannya, keinginannya, masalahnya. Makanya kembali lagi nanti harus kita tahu siapa marketnya dan siapa kompetitornya. Jadi karena kita tadi, ini semuanya kembali kepada market. Jangan sampai bikin bisnis yang kita tidak tahu. Yang kita tidak tahu siapa marketnya ini. Sehingga kita tidak tahu apa kebutuhan yang bisa kita sediakan, apa keinginan yang bisa kita penuhi, dan apa masalahnya yang bisa kita kasih solusi. Kalau kita tidak tahu, habis waktu tak untuk jalankan ini bisnis. Harus betul-betul kita pahami itu. Misalnya kita bikin produk ya yang keren sekali, canggih. Yang misalnya contoh misalnya bikin senter tenaga matahari. Keren ini senternya tenaga matahari. Sampai kapanpun tidak pakai lagi baterai, pakai tenaga matahari. Dia bisa menyala siang hari waktu ada matahari. Kalau malam tidak bisa menyala, kan tidak ada matahari. Terus apa gunanya senter kalau ada matahari? Kita butuhnya kalau malam mati lampu. Nah ini dia senternya tenaga matahari. Tidak ada yang butuhkan, tidak ada yang inginkan, tidak ada yang kasih, tidak ada masalah yang dia selesaikan. Itu bukan bisnis. Biar kita bikin produk yang canggih sekali, tapi ada matahari baru bisa menyala itu senter. Tidak ada yang butuh. Makanya kembali harus kita selalu riset marketnya dengan audit kompetitornya. Apa yang market butuhkan penuhi, apa yang market inginkan sediakan, apa yang masalahnya market, apa masalahnya market kasih solusi. Ada kita punya bisnis, tapi ingat bukan cuma kita yang sediakan kebutuhannya atau penuhi keinginannya atau kasih solusi masalahnya, ada juga kompetitor.